Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di podcast kesehatan kita, Yubi Podcast Ruang Politik. Oke, seperti biasa di setiap episodenya, nah kita bakal menghadirkan para narasumber ya, itu dari dunia politik atau juga politisi yang pastinya juga ini dengan tema-tema kita yang insya Allah juga bakal memberikan pengetahuan baru buat kita semuanya ya, buat seluruh masyarakat dan tentunya juga penonton Yubi on TV. Oke, dan pastinya juga pemirsa ya. Nah, kali ini kita bakal mengangkat sebuah tema yaitu politik yang mengasuh. Nah, dan pastinya juga seperti kita tahu, politik itu luas ya. Nah, ini seperti apa sih politik yang mengasuh dan juga suara perempuan, suara kemanusiaan. Nah, dan pastinya juga sudah hadir ya di studio Yubi on TV. Halo Ibu Nurul, selamat datang ya. Oke, nah pastinya juga ini beliau Ibu Nurul Akmal SEMM yang pastinya juga ini Wakil Ketua Umum di Partai Perjuangan Aceh. Ini berarti salah satu Wakil Ketua Umum Bu ya? Iya. Oke, nah langsung aja nih Bu untuk mungkin kita memperkenalkan diri dulu nih Ibu Nurulnya ke pemirsa di rumah supaya juga lebih kalau tak kenal maka tak sayang Bu ya. Ya Bapak tanya ya. Oke, silakan Bu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurul Akmal, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Sehari-hari sekarang saya bergabung di Partai Perjuangan Aceh sebagai salah satu waketum bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebelumnya saya juga sebagai ASN dan sudah purna tugas. Dan hari ini totalitas kita bagaimana membangun partai ini ke depan. Oke, ya pastinya juga ini berbagai macam program-programnya gitu ya. Ibu kalau kita boleh tahu, Ibu apa backgroundnya dulu, waktu itu di mungkin instansi mana gitu? Oke. Sebelumnya saya juga sebagai aktivis perempuan, kemudian juga di ASN saya juga di bidang pemberdayaan perempuan, pernah menjadi kepala dinas pemberdayaan perempuan di Kota Sebulu Salam, kemudian lambat laun setelah perjalanan sebagai aktivis dan juga sebagai ASN tentu banyak asam garam ya yang kita bagaimana memperjuangkan perempuan ini. Jadi memang segala sesuatunya harus diperjuangkan melalui politik. Makanya saya setelah pensiun purna tugas saya bergabung di salah satu partai politik ini. Oke, nah ini dia yang pasti juga kehebatan dari PPA nih ya, buat pemirsa semua di rumah. Dari para narasumber ya mungkin para pengurus PPA yang sudah pernah kita hadirkan Ibu ya, nah itu punya background yang pas gitu dengan tupoksi dengan tugas sekarang ini. Oke, nah dan pastinya juga ini mungkin untuk memulai, nah kita juga pengen tahu nih kalau dari opini Ibu sendiri Bu ya, kalau misalnya politik yang mengasuh itu seperti apa sih gitu. Nah dan pasti juga nih kalau kita kaitkan dengan dengan perempuan juga gitu ya. Nah seperti kita ketahui kalau perempuan kan seorang ibu gitu ya. Nah yang pasti juga mengasuh juga gitu anak-anaknya. Nah karena juga tugas seorang ibu kayaknya juga kata-kata mengasuh itu pasti perempuan gitu ya. Mungkin kalau laki agak mana gitu, agak beda gitu ya. Nah jadi itu bagaimana sih sebenarnya politik yang mengasuh ini dan juga kalau kita kaitkan juga dengan suara perempuan, suara kemanusiaan. Baiklah, jadi saya ingin mengulas sedikit tentang politik. Politik pada dasarnya adalah cara mencapai tujuan. Nah, kalau perempuan secara tidak sadar mereka selalu mengalami dan hidup dalam berpolitik juga, tetapi politik skup rumah tangga. Misalnya seorang ibu ya, ibu rumah tangga, mereka tentu punya keterbatasan ekonomi misalnya. Nah, dengan anggaran yang diberikan oleh kepala keluarga suaminya, bagaimana dia memutar uang tadi, anggaran tadi supaya memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga sehingga rumah tangganya itu sejahtera. Jadi itu salah satu tujuan. Jadi secara tidak sadar para ibu-ibu rumah tangga ini sudah melaksanakan praktek politik yang humanis tadi. Dan mereka pasti bagaimana mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tentu yang paling penting adalah bagaimana anak-anaknya, suara anaknya, kebutuhan anaknya, kebutuhan rumah tangganya. Jadi saya pikir kenapa perempuan ini lebih politik yang mengasuh tadi adalah bagaimana mereka mendengar aspirasi yang lebih ke dalam hati nurani.
Jadi ada kasih sayang di sana, ada bagaimana merangkul, bagaimana membuat anak-anak itu merasa nyaman. Jadi tentu sebagai seorang ibu pasti mengerti kebutuhan anak-anaknya. Saya pikir itu yang membuat bagaimana seorang perempuan itu memiliki politik yang mengasuh tadi. Oke, nah ini pasti benar tepat sekali ya, seperti penjelasan dari Ibu Nurul ya. Nah pasti juga ini tentang politik yang mengasuh. Nah, jadi kalau misalnya mungkin kita analogikan dengan perempuan Bu ya. Nah yang pasti juga ini tugasnya ternyata emang udah jadi politisi dari rumah tangga ya, segala macam seperti yang disampaikan tadi gitu. Nah dan pastinya kalau misalnya untuk di Partai Perjuangan Aceh sendiri gitu ya, nah jadi mungkin Ibu sebagai wakil ketua umumnya, nah pastinya juga kenapa sih mungkin perlu adanya untuk menonjolkan aspek politik mengasuh ini di PPA ini sendiri ya. Nah jadi kalau misalnya kita tahu kan mungkin kalau politik itu kalau di masyarakat ataupun orang-orang yang awam politik ya Bu ya, mungkin pasti wah ngeri nih politik atau apa gitu, mungkin agak-agak gimana gitu ya. Nah tapi ini kalau PPA sendiri ini bagus sekali karena juga ada unsur mengasuhnya di situ ya, politik mengasuh gitu. Baik, terima kasih. Karena PPA ini adalah partai baru. Nah partai baru tentu kita ingin mengusung perubahan. Nah perubahan, mohon maaf kita sudah 20 tahun pasca tsunami, 20 tahun pasca MOU. Nah setelah MOU kita kan diberi kesempatan untuk mengelola diri kita. Jadi ada lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan dibolehkan untuk kita membuat suatu partai politik lokal. Dan ini satu-satunya di Indonesia hanyalah Aceh. Dan itu sudah kita ada beberapa partai politik lokal yang sudah eksis di Aceh, namun 20 tahun pasca MOU tadi, pasca damai, kok ada masih suara-suara yang belum dapat masuk ke dalam partai politik. Kok masih kita ini masih dalam keterpurukan, masih ada banyak isu-isu perempuan yang tidak masuk di dalam partai-partai politik ini, sehingga membuat kebijakan yang ada di Aceh itu sangat minim terhadap perempuan, sangat minim terhadap kelompok-kelompok rentan tadi. Nah, oleh karena itu Ibu Prof Marniati, beliau sebagai salah seorang intelektual yang kita tahu, beliau punya gagasan-gagasan untuk mewujudkan suatu partai yang merangkul seluruhnya. Saya menyambut baik ya dengan ada lahirnya PPA ini. Jadi saya berharap kita bersama semuanya nanti dapat membuat suatu politik yang berbasis atau mengedepankan isu-isu para yang rentan tadi, kelompok perempuan, kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Mungkin saya rasa awalnya ya inisiatif kita begitu. Oke, nah dan pastinya juga ini cukup mewakili dari perempuan itu sendiri ya. Nah, terus juga kalau keterlibatan perempuan dalam politik itu pastinya juga menjadi kekuatan moral ya, dan juga kemanusiaan gitu bagi Aceh saat ini. Nah, jadi itu seperti apa sih gitu Bu kalau misalnya bagaimana keterlibatan perempuan ini juga bisa menjadi kekuatan moral gitu ya. Dan pastinya juga itu dan juga nilai-nilai kemanusiaan bagi Aceh saat ini. Saya pikir kita belajar banyak dari masa lalu kita, sejarah kita yang panjang, bagaimana Aceh itu punya banyak perempuan yang luar biasa, dan itu harusnya menjadi panutan kita saat ini. Nah, bagaimana sebenarnya perempuan itu tidak ada bermasalah dengan gender kalau di Aceh, karena terbukti kita melihat ada Cut Nyatin di sana, ada Kemala Hayati yang menjadi panglima perang di laut. Nah, jadi admiral pertama ya saya pikir. Nah, jadi itu harusnya menjadi pemicu buat kita, dan itu
harus kita kedepankan. Bagaimana selama ini yang isu-isu seperti kemanusiaan tadi ya, rasa kasih sayang, rasa empati, begitu harus dapat kita wujudkan kembali. Karena kemarin kita sudah lihat bagaimana politik yang selama ini tidak mengedepankan isu-isu HAM gitu kan, isu-isu politik yang mengasuh tadi. Jadi ada sesuatu yang tidak mendapat perhatian, tidak semua kelompok itu dapat terangkul. Jadi oleh karena itu saya pikir hari ini kita kembalilah ke masa indatu kita masa lalu. Iya, bagaimana Cut Nyak ikut bersama Teku Umar berperang, mereka bukan hanya membantu membantu Teku Umar sebagai istri untuk mencuci, memasak, tapi tidak seperti itu. Jadi bagaimana Cut Nyak itu terlibat, bagaimana mengatur strategi perang, bagaimana, jadi hal-hal seperti bagaimana melihat pasukannya. Jadi banyak empati di sana yang kira-kira kerjasama antara Teku Umar dan Cut Nyak tadi. Iya, benar sekali ya. Karena kan juga kalau misalnya kita melihat dari sejarah ya, keterlibatan perempuan itu pasti juga ini pahlawan wanita yang paling banyak itu yang di Aceh. Iya, Bu ya. Nah, jadi pasti juga itu berangkat dari situ juga. Nah, dan pastinya juga dengan adanya PPA ini, mudah-mudahan juga keterwakilan perempuan itu juga benar-benar lebih terangkat lagi gitu ya. Nah, meskipun juga sekarang kita lihat mungkin masih aja itu istilahnya ya, rasionya gitu ya, untuk yang misalnya kursi untuk yang perempuan dan laki-laki itu juga masih ini. Nah, terus juga kalau misalnya untuk menurut dari Ibu ya, nah kondisi representasi atau juga yang mewakilkan keterwakilan dari para perempuan itu dalam politik saat ini baik di partai maupun di parlemen di daerah. Jadi sejauh apa perkembangannya Bu ya? Nah, mungkin dari ketertarikan atau juga keterlibatan para perempuan khususnya ya, tentunya juga untuk di politika baik itu di legislatif atau di aktif di partai. Dari dulu sampai sekarang perkembangannya seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang menarik ya menurut saya, karena sampai hari ini keterlibatan perempuan di partai politik itu hanya dipandang sebelah mata. Artinya kita itu hanya diberikan porsi-porsi yang seperti wakil bendahara. Tidak ada yang ketua partai, itu tidak. Nah, hari ini kita melihat ada PPA yang kebetulan ketua umumnya adalah perempuan. Kita mau melihat sejauh ini ya, walaupun ini pemerintah sudah memberikan kuota 30%. Iya, benar. Namun di dalam implementasinya kita hanya, kalau dulu ada nomor-nomor sepatu lagi ditaruh perempuan, nomor-nomor besar. Artinya kita hanya untuk memenuhi kuota saja. Jadi tidak diprioritaskan untuk mendapat kursi. Jadi saya pikir ini yang harus kita coba usung kembali, kita perjuangkan kembali, bahwa perempuan itu jangan dipandang sebelah mata. Nah, kalau perempuan itu dipandang sebelah mata, tentu dia tidak akan menjadi posisi-posisi yang jadi. Jadi pengambil keputusan nanti tidak banyak keterwakilan perempuan. Hari ini kita bisa lihat anggota DPRA kita hanya 8 orang perempuan dari 81 jumlah anggota DPRA. Nah, bagaimana suara perempuan yang 8 orang itu bisa mewakili 2,5 juta lebih penduduk kita, populasi kita perempuan. Dan ini harus menjadi perhatian buat kita. Bagaimana kebutuhan perempuan, aspirasi perempuan dapat disalurkan oleh hanya 8 perempuan. Dan nah, ini saya pikir upaya-upaya pemerintah untuk menerapkan kuota itu belum jalan di kita, terutama di Aceh. Dan saya pikir KIP juga nanti, KIP sebagai ini juga harus betul-betul melihat kalau ada usulan dari caleg-caleg perempuan itu harus betul-betul dilihat apakah dia zigzag atau ada dia keterwakilan itu 30% sesuai dengan peraturan atau tidak. Kalau tidak, KIP harus berani mengembalikan. Dan sebagai partai politik seharusnya itu harus mengusung
30% perempuan kalau partainya itu memang akan menganulir aspirasi dari kelompok-kelompok perempuan, atau setengah penduduk Aceh itu adalah perempuan. Ya. Oke. Iya. Nah, terus kalau misalnya dari apa ya? Karena melihat ini benar-benar cerita apa namanya dari Ibu Nur sampaikan tadi Bu ya. Berarti dari 8 itu bahwa emang 30% itu belum apa terpenuhi sama sekali Bu ya. Betul. Dan tentunya juga lagi-lagi seperti itu ya sampai sekarang ternyata ya pemirsa ya. Nah, terus juga kalau misalnya mungkin langkah nyata gitu ya, ataupun juga mungkin yang apa ya, ini menjadi salah satu ya bisa dibilang ya misi gitu ya, atau juga mungkin hal-hal yang harus dilakukan gitu untuk memperjuangkan perempuan. Nah, langkah nyata dari PPA sendiri untuk juga memberi ruang dan juga kesempatan bagi kader perempuan gitu ya, untuk mungkin di pusat atau juga mungkin paling contoh yang paling kecil di partai sendiri gitu ya. Nah, itu apa gitu yang dilakukan gitu untuk bisa gitu. Terima kasih. Jadi PPA saya lihat berusaha. Yang pertama, kita tentu dengan pendidikan. Kita memberikan pendidikan kepada seluruh pengurus, baik itu di pusat maupun di DPD daerah-daerah. Jadi tentu dengan perempuan ini masuk ke dalam partai politik itu belum siap sebenarnya. Kalau dari segi politik yang hari-hari mereka lakukan di rumah, itu mereka sudah melakukan, tetapi secara politik yang benar yang akan diperjuangkan melalui partai politik tentu belum ya. Jadi pertama kali kita menguatkan dulu kuota 30% tadi. Kita akan mencukupi kuota 30% tadi sesuai dengan aturan. Kemudian baik itu di dalam kepengurusan maupun nanti pada saat kita mengusung caleg-caleg ya. Kemudian yang kedua, pendidikan politik bagi perempuan, bagi pengurus. Nah, tentu ini harus dibekali dengan pendidikan politik. Jadi Ibu Prof sudah membuat program seluruh perempuan yang mau nanti diusungkan menjadi calon legislatif, mereka harus lulus dari pembekalan politik tadi. Jadi mungkin di sana nanti ada bagaimana cara kepemimpinan, bagaimana pokoknya fungsi-fungsi dari DPRA itu, fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan itu pasti akan kita berikan pada saat nanti adanya pendidikan politik bagi mereka. Iya, ini bagus sekali ya. Dan itu juga bukan hanya mungkin kalau kita lihat, apalagi juga baru-baru ini ya, yang kemarin tuh pada saat perusahaan-perusahaan. Jadi banyak itu yang apa istilahnya ya dari dunia selebriti atau apa ya, perempuan. Mereka tuh didekati cuman untuk mereka cari masa saja. Iya benar, itu untuk mereka juga jujur ya, speak up. Jadi sebenarnya itu bagus sekali untuk mengedukasi masyarakat juga gitu. Nah, ini bagus sekali seperti program dari PPA ini Bu. Jadi benar-benar dibekali ya, dan juga ada tes ya, bisa dibilang ya kalau mereka sudah kompetensinya udah oke dari partai, nah baru ini. Jadi nggak hanya asal comot-comot saja. Iya. Karena juga kesian ya, jadinya nanti pas lagi berjalan ya seperti sekarang ini gitu ya. Benar. Oke. Tapi kalau misalnya melihat apa namanya, sebenarnya yang harus masih ditingkatkan gitu ya, mungkin dari pengalaman Ibu, ini tidak hanya mungkin peran perempuan di politik ya, tapi lebih di apa istilahnya di instansi atau juga mungkin dalam ya kedinasan ataupun dalam dunia pekerjaan gitu ya. Nah, itu yang mungkin yang harus ditingkatkan atau juga yang masih kurang gitu ya. Nah, jadi pastinya juga ya mungkin nggak laki-laki juga banyak juga kurangnya, cuman karena juga ya mungkin stereotip di masyarakat, wah jangan ini deh, jangan perempuan, kalau ada laki-laki kenapa harus perempuan gitu. Nah, jadi dari pengalaman Ibu mungkin ya, sewaktu masih menjabat dulunya sebagai Kadis Pemberdayaan Perempuan, nah, yang harus ditingkatkan dari perempuan apa sih utama tuh di masa sekarang ini gitu ya, supaya juga yang namanya juga bukan diskriminasi ya, supaya juga mungkin hal-hal ada sedikit keadilan yang mungkin tidak terjadi gitu ya. Nah, seperti juga apa kesetaraan gender itu benar-benar diwujudkan gitu, tidak hanya di kata-kata saja tapi dalam prakteknya gitu. Apa gitu yang harus kita, apa yang dilakukan sama perempuan-perempuan itu harus meningkatkan diri? Pertama kita memang melihat ya situasi Aceh hari ini, baik itu di pemerintahan, di segala aspek
memang keterlibatan perempuan itu sangat minim ya. Yang sebagai pengambil kebijakan itu sangat minim. Misalnya di eselon 2 saja, misalnya dari 30 tempat hanya 1 atau 2 perempuan di sana. Apakah perempuan tidak punya kemampuan? Saya pikir tidak hanya, tapi ada beberapa dari perempuan itu sendiri atau dari pengambil kebijakan itu memang tidak melihat. Nah, jadi sebagai upaya kita nih, sebagai kita sama-sama perempuan untuk bisa menduduki atau untuk bisa mengambil posisi-posisi pengambil kebijakan, tentu kita harus menintrospeksi diri dulu. Nah, kita punya kesempatan hari ini, kok saya pikir pendidikan kita rata-rata perempuan juga yang di baik di eksekutif maupun di legislatif punya background pendidikan yang bagus. Nah, hari ini ternyata perempuan tidak punya nilai jual. Jadi ada beberapa hal mungkin yang saya lihat selama ini. Yang pertama, tidak pede. Tidak pede artinya tidak berani atau masih ada perasaan-perasaan yang saya nggak mampu, saya tidak mungkin. Nah, hari ini kita tidak boleh seperti itu. Nah, inilah perlu jiwa-jiwa kepemimpinan kita latih. Jadi mereka sudah punya, tinggal hanya mereka demam panggung kok menurut saya lihat. Kalau orang penyanyi itu bisa nyanyi tapi dia hanya bisa di kamar mandi. Nah, begitu juga ketika kita berada di lembaga-lembaga politik atau di eksekutif, nah itu harus berani bahwa kita itu mampu, kita tuh bisa, dan itu harus ditanamkan melalui pendidikan kepemimpinan, pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Dan itu kerjasama antar antar organisasi perempuan itu sangat penting menurut saya, saling mendukung, saling menguatkan. Dan saya pikir selama ini kita masih kurang saling mensupport gitu sesama perempuan. Kita bersyukur juga kita sudah ada FKPPI, jadi semua perempuan yang ada di politik dia ada di kaukus perempuan politik, dan di sanalah kita bisa saling mengasuh, saling bertanya, saling tukar pengalaman untuk kebaikan kita, untuk capacity building kita mungkin. Itu menurut saya. Jadi yang pertama tadi dari faktor dalam, kemudian juga ada dari faktor luar yang masih melihat bahwa perempuan itu hanya sebatas kasur, dapur, dan sumur. Nah, ini harus betul-betul dihilangkan dari pandangan-pandangan seperti itu. Dan ketika kita perempuan itu diberikan kesempatan menduduki suatu jabatan, menduduki suatu baik itu di pemerintahan maupun di lembaga politik, kita harus bertanggung jawab. Nah, ini yang harus kita perlihatkan bahwa kita benar-benar sama dengan yang lain. Nah, ketika kita mau lihat sekarang perempuan yang menduduki jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan strategis, baik pemerintahan, apakah mereka banyak melanggar aturan? Dan itu harusnya menjadi cerminan buat kita bahwa ketika perempuan itu diberikan kesempatan, mereka akan bertanggung jawab. Mereka lebih teliti, mereka lebih peka. Dan inilah yang harus dilihat oleh para pemimpin seluruhnya, bahwa perempuan itu jangan dipandang sebelah mata, tapi diberikanlah kesempatan. Benar. Nah, itu juga bagus sekali ya. Nah, pasti juga cukup membuka wawasan ya, terutama buat para perempuan-perempuan nih yang menonton podcast Ruang Politik episode kali ini. Nah, dimana juga benar sekali kata Ibu Nurul, Bu ya. Nah, pastinya juga harus pede. Nah, satu lagi kalau dari innernya tuh memang udah kuat, dan saya sangat setuju ya. Jadi mungkin yang kita lihat seperti Ibu Nurul sampaikan tadi, banyak kepercayaan-kepercayaan yang diemban sama perempuan ya kayak baik-baik aja, Bu ya, sama ya. Malah hasilnya lebih teliti, lebih bagus gitu. Nah, dan tentunya dukungan juga gitu. Jadi dari lingkungan sekitar ya. Nah, pastinya juga itu yang mungkin kalau perempuan itu kalau udah didukung pasti lebih kuat. Ya, lebih kuat lagi. Mungkin pertama 80% atau 70%, tapi kalau udah dapat ya dukungan pertama mungkin dari pasangan atau dari keluarga, dari ya di instansinya mereka atau dari partai mereka segala macam, pasti 100% bakal insyaallah ini, Bu ya. Insyaallah ya. Nah, terus karena apalagi juga kalau misalnya di PPA ini sendiri ya pasti juga mungkin keterwakilan perempuan ya seperti kita ketahui kalau Ibu Prof Marniati
Ya pasti juga beliau tuh ada apa ya, KWAPI atau organisasi perempuan ya. Iya. Jadi match sekali seperti Ibu Nurul sampaikan tadi, jadi apa namanya, saling mendukung satu sama lain gitu. Nah terus mungkin ini menjadi wawasan juga gitu Bu ya, kalau misalnya untuk ya mungkin setiap partai juga punya apa istilahnya strategi-strategi tersendiri gitu. Yeah. Nah sebenarnya kalau untuk bagaimana sih kita bisa menghadirkan politik itu yang tidak hanya keras gitu ya, dan juga kompetitif yang seperti kita tahu sekarang ini, nah atau juga bersaing, nah tapi tentunya juga bisa merawat dan mengasuh gitu. Nah karena bagaimanapun kan politik itu ya apa ya, bagian dari masyarakat yang sangat berperan masyarakat juga ya istilahnya. Mungkin kalau apa masyarakat udah memilih, percaya gitu untuk menyuarakan, memberikan suaranya ke contohnya ke Partai Perjuangan Aceh. Nah, itu kan sudah menjadi institusi mereka, rumah mereka gitu ya. Nah, supaya juga suara-suara mereka terwakilkan gitu di sebuah tingkatan dari legislatif itu sendiri. Bagaimana seharusnya itu yang apa juga bisa merawat dan juga mengasuh gitu. Jadi tidak hanya ya berkompetitif gitu ya dalam politik itu ya. Iya. Tentu yang pertama ini kita kan strategi kita, bagaimana kita itu itulah kelebihan partai lokal menurut saya, mereka kan berada di grassroots. Nah apalagi kalau kita nih punya tingkatan-tingkatan, kita sampai ke desa. Nah di desa kita juga punya kepengurusan namanya Dewan Pimpinan Gampung. Jadi menurut saya tuh strategi kita yang pertama adalah bagaimana kita bisa mendengar aspirasi mereka, apa kebutuhan mereka masyarakat desa. Nah, jadi jangan hanya kita melihat tingkat yang di pusat, tetapi bagaimana kita melihat dari bawah. Apa kebutuhan mereka, bagaimana apa yang selama ini mereka permasalahkan, isu-isu apa, misalnya selama ini lansia tidak terpeduli di desa A misalnya, dan itu sampai ke kita dan kita harus mencari cara bagaimana. Kemudian misalnya masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah, dan itu harus menjadi suara kita mensuarakan. Kemudian ada lagi hal-hal misalnya pernikahan dini itu terlalu banyak dan jarang partai politik yang mengusung hal-hal seperti itu. Misalnya pendangkalan akhlak anak-anak hari ini dan akhlak baik itu di media sosial maupun banyaknya bullying, kemudian terjadi kekerasan di dalam ruang publik maupun di domestik, itu menurut saya jarang disuarakan oleh partai-partai politik. Dan ini hadirnya PPA, saya pikir kita lebih mendengar apa yang mereka keluhkan dan apa yang mereka butuhkan, apa yang harus kita cari solusinya. Kemudian ada satu jalan bagi kita sehingga mereka itu merasa keberadaan itu kita itu bermanfaat bagi mereka. Saya kemarin mendapat data tertinggi tahun lalu, angka pernikahan dini itu tinggi di Aceh Besar misalnya, di seluruh Aceh. Kemudian angka perceraian itu tinggi juga, dan itu jarang itu diangkat dan dicari solusinya. Apa yang membuat mereka itu keluarga-keluarga tadi itu memutuskan untuk bercerai cepat, dan ini harus menjadi catatan bagi kita supaya itu dapat kita cari solusinya, cari benang merahnya kenapa, dan itu harus dikerjakan bersama, berkolaborasi antara pemerintah, dinas-dinas terkait. Jadi partai itu harus menjadi corong buat itu, harus menjadi menjadi kritikan yang bagus sehingga itu menjadi perhatian bagi pemerintah. Saya pikir hari ini apa-apa yang sudah kita list, isu-isu yang kita list, baik itu di dalam domestik maupun di ranah publik. Kemudian juga kita juga melihat hari ini banyak isu-isu lingkungan yang tidak diangkat ya. Misalnya hari ini misalnya gubernur sudah membuat banyak terobosan di lingkungan, misalnya dengan memberi perintah kepada alat-alat berat untuk mengangkat
Iya, itu oke, itu kita angkat jadi suatu hal yang positif. Nah, tetapi kita melihat juga banyak akibat dari itu anak-anak dan perempuan di sana di lingkungan itu tidak ada yang peduli nasibnya. Nah, misalnya dengan banyak penambangan liar, misalnya dengan menggunakan merkuri yang dialirkan di dalam air, dan banyak perempuan yang mandi menggunakan air sungai sebagai itu mereka kebutuhan mereka. Dan itu hari ini mereka punya gatal-gatal, punya itu belum diangkat keluar. Nah, itu menurut saya miris, dan hal itu hanya dapat dilakukan oleh pendekatan-pendekatan seperti tadi saya bilang, yang humanis tadi, yang memikirkan hati nurani. Bagaimana kita nggak merasakan, tapi anak-anak di desa itu bagaimana mereka yang sawit misalnya, yang mengalirkan limbahnya melalui sungai, itu banyak kita dapati berita-berita koran, dan itu menjadi pemicu kita. Itu akan kita kumpulkan, kita buatkan list bahwa itu yang nanti akan kita perjuangkan bersama-sama, insya Allah. Nah, ini bagus sekali ya, karena pastinya juga benar ya seperti Ibu Nur sampaikan ya, karena itu juga kalau isu-isu tentang lingkungan ya, bahkan jangankan di lokal, mungkin kalau di pusat pun kayak juga sedikit terkesampingkan ya. Betul. Padahal itu yang mempunyai peranan yang penting. Nah, sekali lagi kalau misalnya hukum alam sudah berlaku istilahnya gitu ya, udah dieksploitasi, habis itu juga lingkungan rusak segala macam, ya yang merasa berdampaknya ya manusia itu sendiri. Jadi kita sebagai manusia itu pasti juga saya setuju sekali ya dengan salah satu visi dari PPA ini yang sangat bagus sekali, itu mengedepankan juga tentang lingkungan hidup. Benar, ya. Jadi tidak hanya yang mungkin satwanya, tapi juga orang-orang yang mungkin di desa gitu ya, dari limbah segala macam, eksploitasi, sehingga juga menjadikan kerugian yang besar terhadap mereka juga. Wah, ini luar biasa sekali ya, apalagi juga mungkin para aktivis-aktivis lingkungan ya, kalau PPA ini memang the best ya, punya arah ke situ yang tidak hanya berapa persen, tapi itu menjadi konsisten juga ya konsepnya. Oke, yang terakhir Bu Diki, karena juga kurang lebih udah 30 menit, nah jadi mungkin untuk menutupnya mungkin juga ada pesan-pesan apa nih untuk pemirsa di rumah, khususnya buat para perempuan ya, nah yang pastinya juga mungkin tertarik dalam dunia politik, atau juga mungkin masih kurang pede gitu ya, atau juga masih kurang dalam hal untuk menunjukkan potensi dirinya, padahal saya yakin semua orang itu spesial gitu, tapi mungkin karena seperti Bu Nur sampaikan juga tadi Bu ya, ada faktor-faktor tertentu yang ya jadi yang mundur. Apa nih Bu yang ingin disampaikan ya, khususnya untuk para perempuan nih yang menjadi audiens kita? Baik ibu-ibu semuanya yang ada di seluruh Aceh maupun yang ada di luar, saya berharap begini, ini sudah ada partai politik baru, partai politik lokal, yang ketuanya juga adalah salah seorang perempuan yang mempunyai intelektualitas yang bagus ya, dan mempunyai bisnis juga. Saya pikir ini menjadi tempat kita untuk memperjuangkan aspirasi kita ke depan, bagaimana perempuan dengan politik, perempuan dengan pendidikan, perempuan dengan kesehatan, perempuan dengan lingkungan, dan perempuan dengan berbagai masalah-masalah sosial. Dan ini harus kita perjuangkan ibu-ibu. Kita perjuangkan, tidak bisa kita ngomong di luar, tidak ada dalam sistem, tapi kita harus berjuang melalui sistem politik yang sudah diakui oleh negara, yaitu melalui partai politik. Nah, saya mengajak keseluruhan kita baik kaum mak dan kaum ayah yang di Aceh, ayo kita bergabung di partai politik lokal ini, yaitu Partai Perjuangan Aceh. Saya yakin dan insya Allah dengan mengucapkan bismillah ya, kita sama-sama memperjuangkan apa-apa yang selama ini belum sempurna ya, belum diperjuangkan oleh partai politik yang lain. Saya pikir ini kesempatan kita semua, mari kita bersama-sama berjuang dengan Partai Perjuangan Aceh ini. Ya, saya pikir Partai Perjuangan Aceh berani, jujur, setia. Boleh saya sedikit lagi? Boleh sedikit aja. Lambung-lambung gunung Selawah, puncak ji megah, tupok angkasa. Silaturahmi tasambung lam Ubon TV yang megah, dalam ridha Allah tanyo mutuka sapa. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Biasa sekali. Ya, langsung ditutup dengan pantun ya dari Ibu.
Ibu terima kasih banyak ya. Nah pastinya ini banyak pembelajaran baru ya, khususnya juga seperti apa sih politik yang mengasuh ya, tadi juga udah banyak dibahas sama Ibu ya. Nah terus juga bagaimana suara perempuan yang menjadi suara kemanusiaan supaya juga kita semuanya itu terwakilkan, terequal gitu ya istilahnya ya, sama aja gitu ya, kesetaraan gitu, yang pasti juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat bersama PPA insya Allah Bu ya. Insya Allah. Oke, jumpa lagi Bu next episode ya, mungkin kita undang lagi ya untuk next bahasanya. Terima kasih. Oke, ya pemirsa langsung kita pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.